Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang insecurity. Yang aku khususkan di tema ini, insecurity ini itu tentang berat badan yang sering kita dengar seperti gendut atau gemuk. Nah, itu kenapa aku membahas tentang insecurity. Karena itu dari pengalaman aku sendiri. Di sini aku ingin menceritakan pengalaman aku sendiri. Tapi sebelum aku menceritakan pengalaman aku sendiri, di sini aku ingin menyampaikan hal penting. Apa yang dimaksud dengan aku buat video ini, apa yang dimaksud dengan aku mengangkat tema ini itu apa? Aku ingin menyampaikan. Nah, langsung aja aku menyampaikan tema ini itu untuk memberikan respon kepada orang-orang yang sering membuli, kepada orang sekitarnya atau kepada orang terdekatnya. Nah, memberikan respon itu seperti menyadarkan orang-orang yang suka ngebully orang, menyadarkan tuh biar mereka tuh sadar omongan mereka tuh bikin orang tuh sakit hati. Untung aja sakit hati aja ya guys, nggak sampai bunuh diri. Untung aja. Banyak loh orang yang sampai bunuh diri gara-gara omongan orang gitu. Dan di sini tuh aku buat video ini tuh yang paling penting tuh mereka tuh biar sadar gitu. Jangan menilai orang dari penampilan, jangan menilai orang tuh dari cover atau fisik. Boleh sih kita menjaga penampilan, tapi jangan ngatain fisiknya ya guys. Ngatain fisiknya tuh kayak ngebully fisiknya, seperti ih kok lu gendut banget sih, ih kok lu kurus, ih coba aja lu coba aja lu kurus, lu tambah cantik. Ih sayangnya gendut tapi hitam gitu, ih sayangnya kurus tapi hitam gitu guys. Jangan seperti itu, karena kalau misalkan diputar balikan, kalau kita di posisi mereka bagaimana gitu, yang menjadi korbannya gitu. Semoga aja aku buat video ini mereka tuh sadar ya, amin. Dan kita lanjut ke pengalaman aku, pengalaman pribadi aku ceritakan ya guys. Dari awal aku diet itu tahun 2018 bulan November, itu awal aku diet. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak down. Aku tuh ngerasa kayak mikir sendiri. Aku tuh kayak mikir sendiri, oh aku sejelek ini kah, aku dikatain gendut. Oh kenapa ya aku kok misalkan dikatain gendut terus sih sama orang gitu. Masalahnya sampai aku diet gitu, kenapa aku sampai kayak berubah pengen diet gitu gara-gara dikatain orang. Karena setiap aku main, setiap aku ketemu, aku tuh dikatain gendut terus. Aku tuh dikatain emak-emak, ih badan lu tuh kayak emak gue dah gitu. Apa sampai setiap kali main, setiap kali ketemu sama orang itu, kan aku kayak ngerasa, ih emang iya apa diri gue tuh jelek karena gendut gitu loh. Sebenarnya tuh enggak. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nggak mungkin orang yang kita itu sukses lebih pasti dia punya kekurangan. Dan nggak mungkin juga kita melihat orang kayak, ih dia tuh kayak gini banget kurang, ih dia tuh udah jelek, dekil, terus dia tuh udah bau gini-gini lah gitu. Pasti dia punya kelebihan. Nah gitu. Lebih bagusnya kecantikan wanita tuh dilihat dari hati dan ilmu, dari ilmu yang kita miliki gitu. Itu tuh lebih cantik dibanding fisik. Tapi fisik juga boleh kita rubah, seperti make up juga bisa, tapi jangan sampai kita tuh merusak ciptaan Allah seperti oplas gitu, nggak boleh ya guys. Dan kita lanjut lagi. Dan aku dikatain terus kan. Yang terakhir aku bahas yang ini nih, yang barusan. Aku dikatain terus sampai setiap main tuh aku dikatain terus sama orang itu. Aku tuh ngerasa kayak, ih emang gue jelek banget ya karena gendut gitu. Nah aku coba di situ, aku coba diet. Tapi sebelum aku coba diet, aku cerita ke ibu aku. Karena ya tempat kita curhat, tempat kita kembali lagi ya pada keluarga ya guys. Aku cerita ke ibu aku. Aku cerita, bu aku gini gitu katain. Terus kata ibu aku, ya udah ngapain dipikirin, ibu gimana sih ke orang lain,
ngomongnya kan ngapain dipikirin. Iya, kita nggak mikirin, tapi kalau misalkan kita main terus, kita ketemu terus, kita dikatain terus, kita kepikiran terus, kita inget terus, itu tuh bikin stres, bikin down. Kataku dalam hati aku gitu ngomong. Akhirnya ibu aku nggak setuju. Pertamanya aku diet, ya udah aku coba-coba senam sendiri di kamar pakai aplikasi YouTube, pakai senam aerobik. Aku coba, terus aku defisit kalori makanan juga di situ. Aku coba juga sampai makanan aja aku porsiin, terus aku cari tentang ilmu tentang diet, aku cari-cari sendiri. Jadi aku tuh mandiri ya. Berubah mandiri, cari sendiri. Malah ada orang tuh nanya-nanya, nah aku di sini tuh mandiri, cari sendiri. Aku cari di YouTube, aku cari di Google, di mana aja tentang supaya cepat turun berat badan. Alhamdulillah aku seneng banget, aku turun berat badan sampai 15 kilo. Kalau misalkan dihitung berat badan aku yang 1 bulan kemarin, kan 1 bulan kemarin aku berat badannya 55 kilo karena aku sakit ya. Nah kalau sebelumnya 55 kilo itu aku 58, jadi hitungannya 13 kilo lah turun dari 71 kilo. Tuh bener-bener ya perjuangan lah 1 tahun. Orang tuh ngeliatnya kayak cepet aja ya. Ih, kok itu sih cepet banget dietnya, dikira sakit karena cepet turunnya. Kataku, aku tuh dari 1 tahun yang lalu, mbak mana aja gitu. Dalam hati aku ngomong gitu. Aku ngerasa senang, tapi aku ngerasa sedih kalau misalkan orang terdekat aku nilai, kayak tetangga aku, orang terdekat aku, kayak saudara-saudaraku kayak nilai, ih kayak nggak cocok deh kurus gitu, ih kayak orang sakit gitu, kayak habis sakit. Sebenarnya tuh dalam hati aku senang gitu, karena aku tuh ngerasa ya korban bully gitu. Jadi untuk yang suka ngebully gitu, semoga aja mereka sadar ya, omongan mereka tuh bikin sakit hati orang. Nah emang sih kita nggak sadar kalau misalkan orang itu sakit hati karena omongan kita, emang nggak sadar. Sebaiknya kita kayak jaga-jaga lah omongan kita, jangan sampai membuat sakit hati orang lain, apalagi dengan ada kata baper banget, digituin doang baper banget. Nah itu tuh buat orang lupa untuk minta maaf karena kata baper. Jadi sebaiknya kita harus menghargai orang lain, kita harus sama-sama introspeksi gitu. Kekurangan dan kelebihan orang tuh berbeda-beda dalam porsinya masing-masing gitu ya guys. Pantesan aja ada kata pepatah, lidah tidak mempunyai tulang. Ya seperti ini, lidah ya, berkelok-berkelok tidak mempunyai tulang. Kalau misalkan mempunyai tulang kan bisa dibatasin kan, kayak kita jalan kemana kan punya tulang bisa dibatasin. Kalau lidah nggak punya tulang ya, apalagi ada misalkan mulutmu harimaumu. Kita habis ngatain orang terus berbalik ke kita, itu enggak ya, lo mau makan ludah sendiri ya. Kalau seperti itu banyak banget tuh kayak resiko apa jelek-jeleknya kita nggak bisa ngejaga omong tuh kayak gitu, mulutmu harimaumu. Kalau terus bikin sakit hati orang juga misalkan dosa gitu. Guys, cukup sekian video dari aku. Semoga aja ya ini tuh bermanfaat buat orang-orang yang suka membuli. Nah gitu guys, dan semoga aja kita bisa lebih percaya diri, lebih kayak jangan pantang menyerah dan jangan pernah putus asa. Karena hidup kita yang jalanin, jangan mikir sama orang lain. Emang orang lain ngasih makan ke kita gitu ya guys. Dadah, semoga bermanfaat.